Ini tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mabad, hadirin wal hadirah, bapak-bapak serta ibu-ibu, dan tak lupa para pemuda yang mudah-mudahan selalu mendapatkan petunjuk, bimbingan maupun penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kita sudah memasuki detik-detik atau hari-hari menjelang finish di bulan suci Ramadan atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, yang mana artinya kurang lebih 10 hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini kita bisa memaksimalkan waktu, kesempatan, nikmat, tenaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk benar-benar totalitas dalam menjalankan ibadah, yang mana ibadahnya kita khususkan untuk ibadah mahdoh atau ibadah yang memang langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas-aktivitas dunia kita hentikan sejenak. Nah, kalau di sini ada bos, manajer, kepala di satuan tertentu, ya tolonglah buat kebijakan kalau sudah 10 hari terakhir itu diliburkan aktivitas pekerjaannya, agar kita betul-betul bisa mencontoh bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menghabiskan 10 hari terakhirnya di bulan Ramadan. Apa yang dilakukan Nabi di 10 terakhir Ramadan itu? Yang pertama, kata Abdullah bin Umar, Nabi di 10 hari terakhir itu melakukan ya'takifu fil masjid, iktikaf di masjid. Iktikaf saya yakin sudah sering kita lakukan, tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini jangan dulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bisa merasakan iktikaf yang sempurna sebagaimana yang Nabi lakukan. Jadi iktikaf yang sempurna itu iktikafnya Nabi, bukan iktikaf versi kita. Tidak pernah tuh Nabi iktikaf hanya di malam ganjil saja misalnya, malam genapnya keluyuran entah kemana, nggak pernah begitu Nabi. Atau iktikafnya malam saja. Nah itu kan iktikaf versi kita. Iktikaf versi Nabi tak begitu. Full 10 hari terakhir itu dikhususkan waktunya di masjid. Nah masjid kita ini kan uangnya banyak Pak. Betul ya Pak Takmir ya. Pak Takmir kita juga uangnya alhamdulillah banyak. Nah, coba dibuat program, ini saran Pak, dibuat program iktikaf eksklusif seperti masjid tetangga. Masjid Ad-Du'a itu ada program iktikaf eksklusif.
yang semua kebutuhan jamaah iktikafnya ditanggung oleh masjid. Mulai dari laundry pakaiannya ditanggung oleh masjid, makanan sahur berbukanya ditanggung oleh masjid. Yang penting kenyamanan di masjid itu diperuntukkan bagi jamaah iktikaf. Nah, itu iktikaf yang sempurna begitu, di masjid full. Nah, kalau mau lebih sempurna lagi, mudah-mudahan kita bisa iktikaf langsung di Masjid Nabawi. Nah, itu sudah sempurna lagi, Pak. Ya, iktikaf full di masjid, masjidnya Masjid Nabawi. Nah, itu iktikaf Nabi begitu. Ya, jadi yang pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah iktikaf di masjid. Yang kedua, ketiga dan keempat, ini dari satu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Aisyah mengatakan Nabi di sisa 10 hari terakhir itu syadda mizarahu, kata Aisyah, mengencangkan sarung. Apa maksudnya? Ini bapak-bapak yang tahu. Bapak-bapak yang pakai sarung maksudnya apa? Syadda mizarahu, mengencangkan sarung itu apa maksudnya? Ya, tidak usah saya jelaskan lah. Ya, bapak-bapak yang lebih paham ya. Soalnya Pak ya. Yang berikutnya kata Aisyah, ya lailahu. Nabi itu di 10 hari terakhirnya menghidupkan malam. Nah, coba dibeli buku Sehari Bersama Nabi. Ini buku sirah. Judulnya Sehari Bersama Nabi. Nama penulisnya Dr. Mahmud At-Tuhairi. Di dalam buku itu disebutkan, dijelaskan, walaupun tidak secara rinci karena bukunya tipis, mungkin hanya sekitar 200 halaman, bagaimana Nabi SAW menghabiskan kesehariannya, mulai dari Nabi tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi. Itu bagaimana keseharian Nabi dijelaskan, disebutkan di dalam buku itu, agar kita betul-betul bisa mencontoh Nabi kita. Termasuk apa yang dilakukan Nabi di malam hari disebutkan dengan jelas di hadis. Di buku itu lengkap. Jadi jam berapa Nabi tidur, jam berapa Nabi bangun tidur, setelah bangun tidur apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah itu Nabi melakukan apa, pagi harinya Nabi ngapain, menjelang duha Nabi ngapain, menjelang zuhur Nabi ngapain, di siang hari Nabi melakukan apa, di sore hari Nabi melakukan apa, setelah maghrib apa yang Nabi lakukan, lengkap dibahas di buku itu. Walaupun tidak secara utuh karena bukunya tipis. Kalau mau yang lebih lengkapnya lagi, beli buku kitab Sirah Ibnu Hisham, penulisnya itu tebalnya sekitar 1800 halaman, kolom koran. Berarti kira-kira sekitar 3000 halaman. Nah, itu lebih lengkap lagi di situ. Nah, apa yang dilakukan Nabi di malam hari? Di surat Al-Muzammil dijelaskan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ternyata Nabi itu tidurnya setelah Isya, bangun di sebagian malam. Di malam hari Nabi qiyamul lail. Qiyamul lailnya apa aktivitasnya? Salat dan tadarus Al-Qur'an. Nah, ternyata Bapak Ibu, tidurnya Nabi itu diatur oleh Al-Qur'an. Dan Al-Quran itu tidak membahas sesuatu yang sepele. Contoh, ibu-ibu masak sayur asem, ada nggak di Quran? Ibu-ibu masak sayur asem, ada nggak di Quran? Nggak ada, Pak. Karena bukan hal besar masak sayur. Tetapi ternyata kok tidur dibahas di dalam Al-Quran. Berarti tidur itu sesuatu yang penting, yang harus kita ikuti panduannya dari Nabi. Dan Nabi itu tidurnya tidak pernah lama, karena Nabi tidurnya setelah Isya, bangunnya di sebagian malam.
Artinya kalau malam itu setengahnya itu sekitar jam 1 malam, Nabi tidur setelah Isya taruhlah jam 8 malam. Berarti Nabi hanya tidur sekitar 5 jam. Bukan 8 jam atau 10 jam. Setelah bangun tidur, Nabi melakukan sholat, kemudian tadarus sampai subuh. Nah, disitulah di waktu tengah malam itu orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain itu nguping tadarusnya Nabi, mendengarkan tadarusnya Nabi. Nah, itu cara Nabi menghidupkan malam. Cara Nabi dekat dengan Quran itu memang yang paling tepat di tengah malam. Ketika orang-orang tertidur, ada satu rumah yang bercahaya, yaitu rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita hadirkan aktivitas malamnya Nabi di Masjid Darussalam ini. Yang keempat, yang terakhir, yang Nabi lakukan adalah di 10 malam terakhir, wa ahqadha ahlahu. Nabi itu punya kebiasaan membangunkan keluarganya. Nah, jadi Nabi itu ibadahnya nggak sendirian, Pak. Ibadahnya tidak individu, tetapi ibadahnya ibadah yang berjamaah. Ya, kalau ada bapak-bapak yang misalkan anaknya jauh di luar, ayo bangunkan, telepon. Kan sekarang gampang, HP punya semua insya Allah, WhatsApp pakai semua kan, media sosial aktif. Nah, tinggal bangunkan, gampang. Membangunkan keluarganya untuk beribadah di malam hari. Bahkan kalau mau lebih merasakan lagi feel-nya ibadah, ingin merasakan sensasinya, nikmatnya ibadah, ayo sholatnya keluar di halaman rumah, kita langsung menghadap sujud ke bumi, tapi mintanya ke langit. Tidak ada penghalang apapun antara kita dengan langit. Langsung sholat di bawah terbitnya bintang-bintang. Itu sensasi ibadahnya tak bisa terukur oleh apapun. Nikmatnya ibadah di tengah malam, langsung menghadap ke langit tanpa alas apapun, di bawah kermitnya bintang dan terangnya sinar bulan. Kebahagiaan ibadah seperti itu tidak bisa diukur oleh materi, tidak bisa diukur dengan sesuatu yang fisik, dan itu hanya bisa dinikmati dengan hati dan batin kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah aktivitas yang Nabi lakukan di 10 hari terakhir Ramadan, yang pertama adalah i'tikaf, memindahkan aktivitasnya ke masjid. Kemudian Nabi mengencangkan sarungnya. Yang ketiga, Nabi menghidupkan malam. Dan yang terakhir, Nabi rutin membangunkan keluarganya. Dan mudah-mudahan aktivitas-aktivitas Nabi itu mampu kita teladani, mampu kita hadirkan di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita, di lingkungan kita, sehingga kita tergolong orang-orang yang mampu meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang meneladani Nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yaitu orang-orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengimani hari akhir, dan orang-orang yang rutin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang disebutkan oleh Allah tadi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.